Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi pada rubrik Defense Corner. Informasi tentang militer, pertahanan, dan keamanan. Bersama saya, Dwi Badarmanto, Direktur Kajian tentang Militer, Pertahanan, dan Keamanan dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat sekarang ini, salah satu media atau sumber informasi, ada beberapa negara yang mempunyai pasukan khusus yang ditakuti di dunia. Dari ranking kelima, itu adalah pasukan dari Israel atau pasukan khusus Israel. Namanya adalah Sayeret Matkal. Pasukan itu sangat ditakutin karena pasukan ini pasukan berani mati, pasukan-pasukan yang cerdas, dan pasukan yang mempunyai fisik yang kuat. Ini adalah salah satu pasukan khusus yang ada di Israel. Selanjutnya pasukan khusus yang saya ingin kenalkan di sini adalah Special Forces-nya Amerika. Kita tahu semuanya bahwa Amerika mempunyai pasukan khusus yang sudah sangat terkenal, yaitu Green Beret atau baret hijau. Pasukan ini sudah punya reputasi mendunia dan ini ditakuti oleh negara manapun. Selanjutnya adalah pasukan dari Prancis. Ini pasukan yang berani mati dan ini juga disegani oleh pasukan-pasukan dari negara lain. Pasukan untuk di negara Asia ada juga yang ditakutin, yaitu Special Forces Group atau SSG, yaitu pasukan khusus dari Pakistan. Ini pasukan yang disegani di daerah di negaranya, di seluruh dunia sudah mengakui keunggulan dari SSG ini. Dan yang menduduki paling atas yang ditakuti oleh pasukan-pasukan di dunia adalah pasukan khusus dari India yang namanya Marcos atau Marine Commandos. Ini adalah pasukan khusus yang dipersiapkan oleh negara India dengan pendidikan khusus dan mereka kebanyakan mempunyai kualifikasi khusus, yaitu HALO dan HAHO. Apa itu HALO dan apa itu HAHO? HALO adalah High Altitude Low Opening. Jadi pasukan ini diterjunkan dari ketinggian yang sangat tinggi, kemudian mereka membuka parusnya pada posisi yang sangat rendah, namanya HALO. Kemudian dia juga punya pasukan khusus yang dibekali dengan kemampuan HAHO, yaitu High Altitude High Opening, yaitu diterjunkan dengan pesawat dengan suatu tingkat tertentu. Pada saat itu dia membuka dengan membawa misi khusus sampai tempat pendaratan yang sudah ditentukan. Sahabat Indonesia, bagaimana dengan TNI? TNI kita juga mempunyai pasukan-pasukan khusus dan pasukan-pasukan elit. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI dalam menegakkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman negara lain. Maka TNI ada di garda paling depan, di mana TNI mempunyai 3 matra. Yang pertama matra darat, matra laut, dan matra udara. Sahabat Indonesia, dari masing-masing matra ini, TNI juga mempunyai pasukan khusus atau pasukan elitnya. TNI Angkatan Darat mempunyai pasukan khusus Kopassus. Siapa yang tidak kenal dengan Kopassus? Komando Pasukan Khusus TNI AD yang kita kenal dengan baret merahnya. Reputasi Kopassus sudah dikenal di dunia, baik di medan pertempuran maupun di medan-medan lain seperti di dalam latihan-latihan bersama. Kopassus menjadi pusat perhatian pasukan di dunia. Kopassus terbagi di dalam 5 grup, yaitu grup 1, 2 itu untuk para komando, kemudian grup 3, grup 4, dan grup 5. Grup 3 itu adalah pelatihan-pelatihan khusus yang memang dipersiapkan untuk pertempuran-pertempuran khusus. Kemudian grup 4 itu adalah untuk intelijen dan clandestine. Dan yang kelima adalah ini yang sangat ditakutkan. Pasukannya sedikit, tetapi gerakannya gerakan cepat, yaitu Gultor, penanggulangan teroris. Reputasi Kopassus sudah tidak diragukan lagi.
Kita bangga mempunyai pasukan khusus seperti yang dipunyai TNI Angkatan Darat. Kemudian masih di matra darat, kita punya Kostrad, Komando Strategi Angkatan Darat, yang juga kita sebut sebagai pasukan berbaret hijau. Nah, ini menarik. Sebenarnya reputasi baret hijau TNI ini juga tidak kalah dengan baret hijau dari negara lain. Kita harus berbangga mempunyai Kostrad yang siap bergerak dengan cepat untuk menjaga NKRI, dan ini atas perintah Panglima TNI. Sahabat Indonesia, Kostrad terbagi dalam 3 divisi besar atau divisi infanteri yang berkedudukan di Malang, Cilodong, dan di Goa, Sulawesi. Di dalam Kostrad juga ada pasukan elitnya TNI AD yang kita sebut atau yang kita tahu semua, itu adalah namanya Ton Taipur atau Satuan Setingkat Peleton Infanteri Tempur. Pasukan ini mempunyai kemampuan pengintaian untuk operasi di rawa, di laut, di gunung, dan di kota. Ini kita harus banggakan. Sahabat Indonesia, sekarang dari matra laut, TNI Angkatan Laut, kita mengenal ada marinir, pasukan khusus yang kita kenal sebagai pasukan baret ungu. Operasi amfibi, operasi pantai, dan pengamanan pulau terluar menjadi tugas dari marinir. Ini menjadi kebanggaan kita semua. Kita mempunyai pasukan berbaret ungu yang selalu menjaga kedaulatan kita. Reputasi marinir tidak diragukan lagi, baik dalam pertempuran maupun di luar pertempuran, yaitu operasi militer selain perang. Sudah banyak yang diperbuat oleh pasukan berbaret ungu ini. Marinir juga terbagi di dalam 3 divisi besar, yaitu Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3. Masih di matra laut, kita punya Kopaska, Komando Pasukan Kata, merupakan pasukan khusus Angkatan Laut yang mempunyai tugas menyerang kapal dan pangkalan lawan, menghancurkan instalasi-instalasi di bawah air, perebutan pantai, dan pendaratan amfibi. Ini tugas Kopaska, Komando Pasukan Kata. Dan anggota Kopaska adalah pilihan-pilihan dari anggota yang terpilih. Dan persyaratannya sangat berat. Dari matra laut juga kita punya pasukan elit yang kita sebut sebagai Yon Taifib, yaitu Batalion Intai Amfibi, merupakan satuan khusus marinir untuk keperluan intelijen dan kekuatan amfibi dalam operasinya. Sahabat Indonesia, matra laut juga masih mempunyai satu lagi pasukan elit. Mungkin kita semua tahu namanya adalah Detasmen Jala Mangkara. Ini hebat. Ini pasukan elit TNI Angkatan Laut untuk menanggulangi ancaman aspek laut, teror, sabotase, dan lain-lain yang ada di laut. Denjaka ini merupakan kombinasi antara Kopaska dan Yon Taifib. Bisa dibayangkan, untuk menjadi anggota Kopaska saja sudah berat. Untuk menjadi anggota Yon Taifib saja sudah berat. Ini masuk ke Denjaka. Artinya apa? Anggota Denjaka adalah anggota yang memang sudah menjadi pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Hebat. Sahabat Indonesia, yang terakhir ini dari matra udara atau TNI Angkatan Udara, kita punya pasukan khusus yang namanya adalah Korpaskas, Korps Pasukan Kas TNI Angkatan Udara, yang kita kenal sebagai pasukan Baret Jingga. Korpaskas atau pasukan Baret Jingga merupakan pasukan tempur infanteri dengan format organisasi tempur yang khas dengan matra udara. Jadi, kebanyakan atau tugas pokok dari Paskas adalah salah satunya menjaga keamanan di lanut-lanut atau di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Udara.
Paskas lah yang akan mempertahankan apabila terjadi serangan-serangan dari pihak lawan. Di dalam Paskas juga ada pasukan elitnya juga, yang namanya adalah Detasmen Bravo 90. Kita masih ingat kejadian-kejadian atau cerita-cerita tentang Den Bravo 90 ini. Ini adalah pasukan yang mempunyai anggota-anggota terpilih dari yang terpilih. Bisa dibayangkan. Sehingga negara kita akan aman, negara kita akan damai. Kita mempunyai pasukan-pasukan khusus dan pasukan-pasukan elit, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sahabat Indonesia, pasukan kita tidak kalah dengan pasukan-pasukan lain. Kita berbangga, kita bersyukur mempunyai pasukan yang mempunyai reputasi dunia. Dimanapun pasukan kita melaksanakan latihan bersama dengan pasukan-pasukan lain, pasukan kita pasti menunjukkan prestasi lebih dari mereka-mereka. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan buat sahabat Indonesia tentang pasukan khusus yang kita punya. Dan perlu sahabat tahu bahwa semua pasukan yang kita punya akan bergerak dalam rangka menjaga NKRI. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan komen kanal TV Anak Bangsa. Menyuarakan kebenaran untuk menjaga Indonesia.